Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo, selamat datang di pemain ke-13. Ah, hmm, gue baru beres nonton derby London Chelsea sama Spurs. Ini lumayan keringetan ya karena hasilnya nggak menyenangkan buat Chelsea. Tapi yang seru dramanya nih karena ini gila sih. Udah lama nggak lihat pelatih berantem ya. Manajer ribut atau apa tuh udah lama banget nggak lihat. Bahkan nih sampai dua-duanya kartu merah nih, Conte sama Tuchel kena kartu merah di akhir pertandingan. Oke, kita langsung ke matchnya aja. Kalau dari starting line up ada 3 perubahan. Ada satu perubahan doang sih. Jadi James didorong ke belakang, Loftus-Cheek masuk gitu untuk di posisinya James. Jadi James ngisi posisinya Aspi di week kemarin, Loftus-Cheeknya yang di right wing back. Cuman kalau lihat tadi mainnya, kalau di atas kertas kan di sini 3-4-3 ya tetap ya. Depannya Mount, Sterling, Havertz, tengahnya sama Kukurea nih main dari awal, bukan Chilwell. Karena Chilwell juga mungkin level fitnessnya belum 100% ya, karena di musim lalu kan hampir setengah musim dia nggak main. Terus Koulibaly main lagi. Kalau tadi lihat mainnya sebenarnya di atas kertas kan 3-4-3 ya, tapi gue lihat tadi tuh entah 4-3-3 atau 4-4-2 ya. Jadi si Koulibaly ini nggak kayak Rudiger musim lalu gitu yang nyusur dari kiri. Justru Koulibaly-nya agak di tengah, Silvanya juga agak geser ke kanan, James-nya di full back kanan, nah Loftus-Cheek tuh masuk ke dalam ke tengah gitu. Jadi tadi gue liatnya lebih ke 4-3-3 sih. Jadi James kanan, Silva, Koulibaly center back, Kukurea di kiri, gelandangnya itu Jorginho, Kante, Loftus-Cheek. Nah di depannya tetap 3 ini. Atau tadi Mount tuh agak turun ke bawah, jadi di tengahnya 4, depannya ninggalin Havertz sama Sterling gitu. Nah kalau jalannya match ya sebenarnya sih kalau dari hasil 2 sama kayaknya seru ya. Tapi kalau lu nonton sebenarnya Spurs ya cuman punya 2 momen aja gitu untuk bisa, kalau gue hitung mungkin ada 4 lah ya. Satu itu Harry Kane babak 2 tuh udah one-on-one sama Mendy ngelebar. Terus golnya si Højbjerg yang rada lumayan kontroversi. Terus Ben Davies tadi di heading menit akhir sebelum dari corner, baru next cornernya si Kane. Sisanya mereka apalagi babak pertama tuh Chelsea solid banget, dia main high press parah gitu, bisa 4-5 pemain bener-bener kerebutnya tuh masih di wilayah Spurs. Bahkan sampai babak 2 kalau gue lihat mungkin Spurs itu mulai bisa pegang bola pas mulai main 4 back tuh. Sempat dia main 4 back di menit ke berapa tadi ya, masuknya si Richarlison itu menit 60-an lah. Menit 60-an dia udah mulai bisa main mulai main 4 back. Dia gak pernah ya Conte main 4 back tuh. Pas 4 back dia mulai bisa pegang bola gitu. Tapi Chelsea tetap masih dominan, dia main high press tinggi, dan gue seneng sih sebenarnya. Ini lebih oke dari lawan Everton kemarin ya. Cuman sayangnya lagi-lagi finishingnya tuh jelek banget di depan ya. Jadi berapa kali ada chance kayak Loftus-Cheek terlalu lama bawa bola, Sterling juga belum tajam. Memang Sterling bukan striker juga sih ya. Havertz tadi itu crossing dari Reece James tuh udah ciamik banget ya, dan ketemu kakinya Havertz gitu tapi ngelebar. Terus si Mount tadi juga nyamping, yang Gallagher tuh hampir aja baru masuk nyetak gol. Tapi overall gue suka sebenarnya sama penampilan Chelsea ya, karena si Spurs ya kalau gue bilang ngandelin luck aja ya. 2 momen golnya aja kan, Højbjerg tadi kesalahan Jorginho kalau gue bilang ya. Cuman gue nggak tahu itu yang Havertz itu pelanggaran atau enggak, karena yang dilihat itu pas Bentancur nekel bola, padahal sebelumnya kan ada rada tarik-tarikan ya. Sama nggak tahu tuh Jorginho itu sempet congkel bola, entah kena tangannya Son atau enggak, itu nggak di review sama VAR. Terus yang golnya si Kane juga kan, cornernya Davies itu si Kukurea kan ditarik rambutnya ya,
dan udah diprotes juga, tapi dari VAR nggak apa namanya, nggak pelanggaran. Jadi gue bingung sih ini. Ya kalau gue bilang gitu ntar karena gue fansnya Chelsea rasa rugi, tapi entah itu harusnya pelanggaran atau enggak gitu. Cuman overall gue suka sebenarnya nih hari ini mainnya Spartan banget gitu. Yang paling kelihatan work rate-nya si Mason Mount sih. Mason Mount tadi semua bola dikejar sama dia gitu. Cuma memang kalau untuk apa namanya kontribusi buat nyerangnya ya masih kurang gitu. Koulibaly juga tetap main solid. Silva yang ya lumayan lah, solid lah sebenarnya. Ya balik lagi sih serangan juga tadi Højbjerg kan bola-bola kemelut kan, nggak bola-bola serangan rapi gitu. Kukurea juga bagus hari ini, banyak banyak overlap, cuman memang masih belum terlalu berani ya buat penetrasi ke dalam. Reece James juga solid. Jorginho sih yang agak kurang ya, sama Kante tuh sayang banget sebenarnya, dia oke lumayan, cuman tadi kayaknya hamstringnya ketarik deh, jadi bisa jadi dia cedera panjang. Semoga sih nggak jadi cedera yang gimana ya. Loftus-Cheek tuh hari ini kalau gue bilang ya lumayan lah ya, kalau dia bisa main solid terus. Cuman lagi-lagi beberapa kali tuh keputusannya kurang pas gitu. Babak satu tuh ada momen dia bisa kasih true pass ke Havertz, dia balik badan lagi. Terus peluangnya Sterling tuh dia Loftus-Cheek kelamaan bawa bola. Ada juga tadi chance buat counter attack, si Loftus-Cheek-nya kelamaan, Pulisic udah lari padahal. Cuman ya balik lagi sih, gue overall suka. Dan pemain-pemain mudanya ini nih, Gallagher, Broja nih harus banyak-banyak dikasih kesempatan sih, karena Gallagher juga tadi lumayan mainnya sebentar, cuman banyak bikin blok, defense oke gitu, bantu defense. Ke depan juga beberapa kali dia hampir stuck goal sebenarnya ya. Kalau Broja karena menitnya terlalu sedikit, Broja aja masuk menit berapa nih? Menit 90 gitu. Jadi terlalu sedikit kesempatan dia. Cuman gue nggak tahu nih nextnya Chelsea lawan apa ya. Nextnya itu Chelsea lawan Leeds away. Ya semoga sih banyak pemain yang dikasih kesempatan ya. Gue lihat dari 2 match yang perlu dirotasi tuh siapa ya? Ini karena Kovacic masih cedera sih, sebenarnya gue kangen Kovacic nih kalau Kante beneran sampai cedera ya. Kalau di depan nih Sterling sebenarnya dari semua yang bisa bener-bener kontributif tuh si Sterling lumayan gitu. Cuman entah di next match bisa Ziyech, gue kangen sih lihat Ziyech main. Mason Mount kalau lihat work rate-nya bagus, cuman kalau kontribusi nyerangnya kurang juga sayang ya. Tapi dia boleh lah buat pressing di depan gitu. Havertz mungkin kasih 1 match lagi ya, kalau masih nggak bisa berbuat apa-apa bisa, kalau gue bilang dirotasi lah sama Broja gitu. Oke, jadi gitu aja ya. Match ini seru karena dramanya ya, bukan skornya. Karena match Chelsea dominan banget, gila loh. Possession aja 65 banding 35, shot 16 banding 10 gitu. Pressing tuh Chelsea bisa keluar kalau di press. Kalau Spurs pegang bola dari daerahnya Spurs sudah bisa direbut gitu. Dan ya keren lah kalau secara permainan ya. Cuman ya balik lagi sih, luck juga menentukan ya. Kalau man of the match gue bilang hari ini si Koulibaly tuh layak jadi man of the match sih. Ya walaupun kebobolan 2 ya, cuman dia hari ini mainnya solid gitu kan. Golnya kedua pun si Reece James kan bolanya rebut Koulibaly kan, interceptnya Kulusevski, kasih ke Kante ke tengah, Sterling kasih assist ke Reece James gitu. Jadi ya overall gue suka. Mungkin tambahannya entah nih, Chelsea masih ngincer penyerang yang ya memang kalau gue bilang butuh banget sih di depan, karena benar-benar nggak ada finisher yang tajam gitu ya. Lukaku udah cabut, terus sebenarnya Broja bisa, cuma Broja terlalu muda lah untuk dikasih beban berat itu gitu. Makanya sekarang lagi ngincer Auba yang gue bilang terlalu tua ya. Tapi ya lihat kedepannya aja, karena Koulibaly pun worth it kalau kata gue ya. Lihat
mainnya di 2 match ini gitu. Oke. Jadi hasilnya 2 sama. Chelsea harus ya di kandang pertamanya musim ini nggak bisa menang. Tapi overall gue suka sama permainan Chelsea hari ini gitu. Oke, thank you yang udah nonton. Bye bye.